That's good. Ketemu lagi dengan aku Tara dan Mateo. di vlog 5 kali ini kita mau ngebahas tentang gimana caranya buat move on. Oke, sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe dan klik lonceng merahnya. Oh ya, like juga videonya. Jadi kamu bisa tahu kalau kita sharing video-video. Oke, sebelumnya di vlog kali ini aku pakai kaos, ya kan? Rainbow, tulisannya come out wherever you are. Kaosnya disponsorin sama tukang shop. Kalau kalian mau beli boleh, nanti linknya kita kasih di deskripsi ya. Ini bahannya enak banget. Banyak adem, terus simple, jadi yang mau dipakai dalam acara apapun, mau santai, mau formal, ya boleh kok buat ngobrol sama grup kalian, komunitas-komunitas kayak gitu. Oke, daripada panjang lebar, kita langsung aja start. Vlog kali ini kan tadi udah bilang ya, kita mau bahas masalah move on karena beberapa hari yang lalu kita aktif banget di sosial media nih, di Facebook. Banyak banget orang yang bikin status itu nggak bisa move on, nggak bisa ngelupain mantan dan segala macamnya gitu. Jadi ini ada beberapa tips ya, karena aku sama Mateo pernah ada di situasi seperti itu. Jadi masing-masing orang beda ya, ada yang dalam waktu mungkin cuma setahun, ada yang singkat juga misalnya 6 bulan gitu. Pengalaman dari orang terdekat saya ya, terdekat banget itu. Terus sampai bertahun-tahun lamanya. Ya sempat miss juga sih, oh ada yang kayak gitu ya, ya memang ternyata ada. Alasan kalian, kita semua di dunia nggak bisa move on mungkin karena sudah terlalu lama menjalin hubungan atau merasa hubungan yang dijalin sebelumnya itu seperti menyimpan misteri yang belum terpecahkan. Nah, misalkan belum sempat naklukin hati itu orang atau penasaran kata yang tepat gitu. Jadi move on itu tidak bisa singkat dengan memakan waktu yang kita tidak tahu berapa lama. Semuanya tergantung dari diri masing-masing dan pasti nggak mudah. Karena pasti kalian akan menemukan momen di mana orang itu akan balik lagi dengan alasan mau ketemuan aja, mau ngobrol atau mau apa, banyak alasannya. Ya nggak apa-apa sih kalau udah siap, tapi kalau kamu belum siap, kita sarankan untuk tidak melakukan hal itu. Gak usah dipaksakan, ya tidak usah dipaksakan. Apalagi kalau kamu ternyata sudah bisa move on dan sedang menjalin hubungan dengan orang baru. Kalau kamu sudah memutuskan untuk move on, harus kuat, jangan goyah. Kalau menurut kita berdua sih akar kenapa orang nggak bisa move on itu karena ketidakpercayaan diri. Ini berlaku buat semua, mau lesbian, mau game. Orang yang merasa dirinya nggak bisa move on itu ada orang yang hanya meyakini kalau gua tuh nggak akan pernah bisa bahagia, gitu. Ya, oke. Sekarang Mateo sebagai expertnya dari move on. Kenapa expert? Ya silakan ceritakan tentang diri Anda yang tidak bisa move on sama 7 tahun. Enggak. Believe it or not. Nanti kalau mantan aku nonton gimana? Dia siapa sama dia 7 tahun gitu? Makanya nggak bisa move on, kamu dia bisa move on. Ini kita bicara tentang kamu, gimana kamu menghandle itu ya, mereka dia pasti nggak peduli. Jadi ada beberapa tahapan supaya kita bisa dari nggak bisa move on ke bisa move on. 3 tahapan ini, yang pertama itu introspeksi, yang kedua itu taktik atau strateginya apa nih supaya bisa move on. Yang ketiga itu apa yang ketiga? Yang ketiga itu launching. Jadi kalau kita udah introspeksi, udah punya strategi atau taktik, saatnya kita launching, which is udah ready ya? Udah ready, gitu, berarti udah bisa move on. Apa yang kita sharing ini adalah apa yang kita alamin, pengalaman pribadi. This is what we've been through, and we want to share. So you guys know that you're not alone. You're not the only one Yang nggak bisa who move on. experience this, yang nggak bisa move on. Oke, langsung aja. Yang pertama itu kategori introspeksi. Jadi kalau misalnya kita mau move on, pertama kita harus introspeksi dulu gitu. Kenapa kita nggak bisa move on? Kenapa kita sakit hati? Kenapa kita sedih? Seperti itu. Nah, kalau udah ngerasa sedih berlarut-larut ya, hitungan hari, bulan, tahun gitu ya, Ini Mateo menolong. Nah, silakan enjoy your sadness, enjoy your grief gitu. Cuman there will come a moment when you had enough gitu. Sampai kamu belum nyampe di titik itu, mau sahabat kamu bilang udahlah move on, ini ada cewek yang mau kenalan, ini ada Vene yang mau kenalan, ini ada Buci yang mau kenalan. Sebelum kamu nyampe di titik I had enough, I want to be happy, semua yang teman-teman kamu, sahabat-sahabat kamu atau siapapun itu kasih advice ke kamu, itu bakalan masuk ke kuping kiri, keluar kuping kanan. Nah, di bagian introspeksi aku ngomongin di situasi kalau kamu sudah had enough. Jadi intinya jadi yang pertama itu menikmati dulu lah ya, menikmati kesedihan kamu, menikmati apa ya, jadinya kayak apa kok kalau Heartbroken gitulah ya. Pokoknya dinikmatin dulu Karena- kamu sampai muak udah cukup, nggak bisa kayak gini lagi. Nah, Ya. dengerin lagi. Dengar lagi ke video kita. Nah, setelah kamu you had enough, I want to be happy, aku nggak mau kayak gini terus. Nah, kamu harus bikin afirmasi.
affirmation gitu ya, niat yang tulus dari dalam hati. Itu semacam pernyataan atau janji kepada diri sendiri untuk mencapai satu tujuan. Biasanya tujuannya saya ingin bahagia, saya ingin mencari pasangan yang terbaik untuk saya, something like that. Apapun itu tujuan kamu ya. Nah, setelah kamu membuat affirmation itu atau afirmasi itu, itu udah intinya udah niatin ya, udah ngeniatin. Nah, itu semacam janji ke diri kamu sendiri. Nah, setelah kamu udah buat afirmasi, it's time for you to seek help. Cari pertolongan. Cari pertolongannya itu bisa meditasi. Kenapa meditasi? How meditation help you to move on? Karena meditasi itu bisa membantu kamu fokus ke self healing, menyembuhkan diri ya, sendiri. menyembuhkan diri sendiri. Kenapa menyembuhin? Karena you've been through heartache ya. Jadi kamu bersedih-sedih, hati kamu luka gitu ya. Dan dengan luka dan kesedihan yang bertubi-tubi itu bakalan nurunin kepercayaan diri. Jadi you need meditation to help you to fix your inner self, to regain the confidence and self-worth gitu. Yang kedua, kamu juga bisa, selain meditasi, kamu juga bisa ngobrol atau curhat sama orang-orang terdekat, your friends or family. Kalau kamu belum mau, nggak mungkin family, mungkin bisa sama sahabat atau a fellow lesbian friends, to help you feel that you're not alone dealing with the heartache or sadness. Karena orang sedih itu nggak boleh sendirian sebenarnya. Jadi dia harus dikeluarin. Cari teman yang nggak muak mendengar cerita yang sama berkali-kali. Berarti dia harus ikut business ya. Dari yang mau dengerin. Ya. Itu susah banget kayak gitu. Banyak kan kalau kita ngobrol sekali terus 2 kali dengan tema sama, pasti kebanyakan udah sih gitu, bosan gitu mulu, emang nggak bisa bla 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 bla. Nah, kamu jangan nyari teman kayak gitu. Atau misalnya ya jangan lari ke teman yang kayak gitu ya. Kamu kan punya banyak sahabat ya, kita cari yang kayaknya kalau gue cerita ke dia bisa mendengarkan. Karena kalau orang kayak gitu tuh dikasih saran pun akan mentah, jadi memang harus didengerin aja gitu ya. Exactly. Tips dari saya, kalau bisa, kalau teman kamu udah enak, find another person. So in my case, the whole world know my story. Caranya ya, oke. Kalau aku pikir sih pertama cari hobi yang bisa mengalihkan ngalihin perhatian kamu dari sesuatu yang kamu suka banget. Ya, sesuatu yang kamu suka, apapun itulah. Kalau aku berenang. Nah, dia lari ke sport, kayak berenang, nge-gym kayak gitu. Terus yang kedua, kalau menurut aku ya, itu jauhin deh orang-orang yang bawa aura negatif ya, atau yang mengingatkan kamu dengan tidak move on kamu. Atau jangan denger lagu-lagu yang membangkitkan memori. Maju banget, sih. Yang ketiga, membuka diri buat orang-orang baru. Dan orang-orang itu harus membawa pengaruh positif buat kamu ya. Jadi biar kamu mendapatkan aura positif aja dari mereka. Makanya harus pilih juga. Kalau kalian aktif di sosmed, boleh cari grup yang membuat kalian merasa lebih dewasa gitu loh. Karena banyak banget kita lihat ya, aku sama Matel sih aktif di beberapa grup LGBT community ya, baik nasional dan internasional. Perbedaannya nih ya, yang grup yang Indo dengan yang Inter itu kebanyakan, kalau misalnya Inter itu jujur aku sama Matel terbawa ke hal yang baik. Banyak hal yang positif kita belajar itu dari mereka, share kehidupan mereka di luar, ada juga sih di dalam. Sedangkan kalau yang di Indo yang kebanyakan grup itu anak-anak muda atau ada yang seumuran kita, itu kebanyakan statusnya itu seperti itu yang kita bilang. Makanya kita bikin blocking. Kita berdua berpikir dengan adanya grup atau komunitas yang dibentuk itu kan sebenarnya tempat atau ada buat kita sharing, bukannya ajang cari jodoh. Itu udah ada grupnya sendiri kasar gitu, atau banyaklah aplikasi buat nyari jodoh. Itu buat sharing pengalaman kita bagaimana gitu loh. Kalau misalnya kita ngadapin masalah ini, cara jalan keluar seperti apa, itu gitu loh. Makanya kami belum menyarankan carilah grup yang bisa membawa aura positif. Jadi kamu tuh bisa lebih dewasa, kamu tuh bisa lebih bijak, lebih pintar, apalagi dengan posisi yang kamu nggak bisa move on. Kalau kamu salah pilih grup gitu ya, yang ada kamu ya seperti tadi si Matel bilang gitu kan, tiba-tiba ada yang nyari, terus kamu lagi move on, lagi nggak bisa move on, butuh orang, ya itu kan terjadi lagi seperti itu gitu loh. Jadi banyak yang deketin tapi besokannya hilang. I'm sure that happens to some of you. Besokannya pada nggak chatting lagi gitu. Emang kalau mau cari pasangan, kalau menurut aku nggak gitu sih caranya. Ya kayak gitu. Kayak baik aja ya, mau apa enggak ya pendapat kita ya. Itu sah saja. Kita sih nggak suka, kita nggak suka. Karena itu ya udah seperti tadi kita bilang. Oke, fase selanjutnya setelah tadi Matel udah nyeritain masalah afirmasi ya, introspeksi diri gitu ya. Terus ada taktiknya bagaimana. Nah ini yang ketiga itu launch. Artinya ya kamu udah siap gitu ya, kamu udah siap. Kamu udah siap untuk orang baru. Jadi nggak stuck sama orang yang itu.
yang bikin kamu nggak bisa move on. ya berdarah-darah. Salah. Jadi Pakai ya, so ini fase dimana kamu siap menjalani atau membangun relationship yang baru. ya, Membangun hubungan tuh nggak langsung pacaran nggak apa-apa, cuma paling nggak udah bisa membuka hati untuk ada ya. seseorang yang bisa datang gitu ngisi hati. Itu sih. Pertama, Untuk namanya. pertama kalau kamu udah siap nih dan kamu udah mau cari pasangan yang baru, itu kamu harus cari nggak harus juga sih LGBT dating app gitu. Banyak. Ya, jadi kamu ini lagi modenya tuh lagi Hunting. hunting, you're in hunting mode gitu ya. Make sure you know what kind of person that you're looking for in terms of their personalities atau physical appearance atau best traits-nya mereka gitu. For example, you want to find someone who love books or who love dogs or cats, atau you want to find someone yang outgoing and extrovert karena kamu introvert, jadi bisa ngimbangin gitu ya, atau ya gitu. Kayak gitu. Jadi itu terserah kamu harus list down orang yang seperti apa yang akan jadi pasangan saya selanjutnya. Kalau misalnya dia nggak suka bilang dating app juga nggak apa-apa ya kok. Iya, nggak apa-apa, nggak perlu pakai dating app, tapi at least kamu tahu siapa yang kamu cari gitu. Karena contohnya kita berdua ini, maka pernah pakai dating app ya, and it works untuk beberapa tahun lah. Cuma karena satu dan lain hal, ya namanya hubungan ya LDR bisa berlanjut bisa nggak, cuman saya mata yang enggak ya, kalaupun dia berlanjut jangan mungkin ketemu saya. Kalau misalnya ada tips juga ya, kalau misalnya ada kalian nggak suka dengan dating apps, ya mungkin boleh mengingat masa lalu. Siapa yang dulu tuh kesem-sem sama kita gitu Iya, ya. nggak apa-apa. Oh, boleh lihat vlog kita yang pertama, how we first met ya. Nah kayak gitu. She dumped me. Terus aja dong. Terus Mungkin ada unfinished business sama yang siapa. Boleh sih, boleh aja gitu. Kadang orang ada yang nggak percaya dengan dating app ya. Ya boleh kayak gitu. Terus selanjutnya, okay, so if you don't know what kind of app atau specifically LGBT app yang bagus, this is our top 5 LGBT dating app yang kita recommend banget. Okay. Kalau kamu udah tahu, aku udah tahu nih kriteria pasangan atau GF buat aku. Tapi kalau kamu masih bingung gitu ya, gimana ya caranya nyari GF yang berkualitas gitu ya. Oke, masalah girlfriend berkualitas. Mungkin kalian nanya ya, girlfriend berkualitas itu kayak gimana sih? Kok bisa ya kita melontarkan kata-kata girlfriend berkualitas? Banyak yang kayak gitu. Most likely you will have 1 to 5 relationship, maybe more, if you're very popular. Yeah. That's why for me I think it's a waste of time. Gimana sih kita langsung aja ketemu sama yang jodoh kita gitu. Karena 5 orang yang gagal itu it's such a waste of time. Coba kalau aku tahu siapa yang aku pengen gitu loh, personality-nya seperti apa, parasnya seperti apa, itu pasti bakalan save time banget. Tapi kan orang memang harus gagal dulu untuk bisa dapet yang baik gitu. Ya kan nggak mungkin ya, ada sih yang langsung cocok lama ada gitu, tapi memang kebanyakan gagal dulu baru bisa langgeng gitu. Nah kayak Mantel bilang tadi ya, untuk mempersingkat waktu kita yang terbuang percuma, buat kalian yang ibaratnya belum syukur-syukurnya yang belum pernah patah hati nonton vlog ini ya, jadi kalian gak buang waktu gitu. Karena we did waste our time ya, like puluhan tahun gitu. Mereka apa sih jadi ya that's why kita sharing supaya kalian tuh nggak melakukan kesalahan seperti kita. Jadi menurut kita berdua, good quality girlfriend itu adalah orang yang have kind heart, hatinya baik. Gimana bisa tahu hatinya baik? Kan semua orang bukannya baik. Kalau kamu udah pernah ketemu dia, ya, aku baru tahu. jadi aku senang ketemu dia Kamu maksudnya? Oh, ini kayak dua konteks sih. Kamu maksudnya dia? Kan dia tuh baik. Kan gimana taunya? Dia baiknya nggak cuma sama kayak aku doang. Dia baiknya sama semua orang dia baik. Nah itu bedanya guys, itu bedanya. Kalau kita bilang semua orang baik kok, iya. Tapi Nggak semua nggak. punya hati yang baik gitu. Kamu masakin apa besok? Dua, kalau dia udah punya hati yang baik, pintar teoristis atau pintar praktek nggak Dia salah. teori, saya praktek. Pintar itu nggak mesti kamu mikir kalau pintar harus kutu buku, tanya apa ngerti. Nggak apa-apa sih kayak gitu sih, nggak apa-apa. Cuman ini pintar secara general, pintar menghandle kamu gitu kan. Ini orang susah banget dihandle.
sampai detik ini pun sama dia. Cuman aja rantai. Cuman kita harus tahu cara nge-treat pasangan kita tuh gimana gitu. Itu yang susah. Nggak Si semua, pintar banget nih. nggak semua orang Caranya dengan makanan. dengan sengaja sih. Nggak enak kos. Yang selanjutnya nggak males. Aku pemalas. Dia dulu aku tuh pemalas, aslinya males. Iya kayak saya males. Dia enggak gitu loh. Tapi setelah kita bareng itu jadi switch. Bolak. Saya Aku jadi yang- males. Aku yang rajin, yang jadi banget. Dia yang iya. Jadi kalau aku sebenarnya karena rekaman Jadi sendiri saya ya. membawa dampak yang bagus. Terus kalau Ya itu tidak juga benar. masuk valid girlfriend berkualitas, jadi bisa membawa pengaruh positif buat kalian gitu. Kita berdua terus terang. Jadi nanti di item selanjutnya which is compatible. Oh iya, oke. Udah dibocorin kan? Ya Oke, males. yang punya itu. Kenapa males? Karena males itu sumber dari kebodohan. Oke, oke, Mendikbud. Ya kita gak banget sih kalau nggak misalnya ya. Ini semua orang juga nggak suka orang malas Iya. gitu ya. Sekarang kalau kalian dapat Males tuh sumber dari kemiskinan, kebodohan. Itu gara-gara males guys. Jangan sampai ya. kayak berasa lagi ini loh di mana gitu. Berasa nonton iklan layar masyarakat. Jadi jangan cari yang males ya. Caranya gimana mendeteksi kalau dia males atau enggak? Lihat aja kemarin gitu. Lihat aja dirinya, dia ngurusin dirinya. Dia ngurusin dirinya sendiri apa enggak? Dia mandi apa enggak? Dia sisiran apa enggak? Kalau sama dirinya aja dia males ngurusin, Aneh-aneh. apalagi ngurusin kamu gitu. Terus kak, aku dapet yang gak males tapi aku males kak. Nggak apa-apa. Yang penting dia bisa mengimbangi gitu. Jadi jangan kalau males kan Ini ya, males juga. masuk mengimbangi berarti masuk kompetitif dong. Ya kompatibel. Oke, itu adalah kriteria keempat. Udah have a kind heart, smart, bukan orang yang males. Yang keempatnya kompatibel, jadi bisa Mengimbangi. kalau bahasa lazimnya menutupi kekurangan kalian kayak gitu. Aku sama Mata udah 2 tahun setengah, 2 tahun lebih ya, Terus 2 tahun setengah tinggal bareng. Walaupun dulunya pernah kenal tapi nggak sempet dekat banget. Pas udah dekat tuh, kayak tadi aku bilang ada sekolah gitu ya, sempet kayak the switch kepribadian aja gitu. Bukan pribadian, kebiasaan. Dia OCD, aku tuh yang ya udah ngerapiin sepenuhnya. Ini sekarang kebalik, aku yang senang bebenah, dia yang males kayak gitu. Nantinya akan seperti itu gitu loh. Itu namanya compatible. Yang pasti membawa pengaruh positif lah. ya compatible di sini juga bisa dalam arti kayak HP sama charger ya. Misalnya HP-nya Samsung, terus Chargernya chargernya WW. iPhone, nah iPhone nggak masuk, itu nggak bisa. Itu sih, nah, itu seleksi alam kalau itu ya. Punya sekarang kan chargeran bisa macam-macam kak. Nah sekarang ya. Hanya maaf pertanyaannya. Tetap aja charger yang ori itu yang paling bagus gitu kan. Tahan lama, emang udah pasangannya. Ya itu dulu nyari jodoh. Kalau kalian mau dapet yang pas, emang harus yang pas juga gitu. Bisa yang asal aja, yang penting kayak handphone nih. Handphone Samsung, dari gue bilang handphone Samsung, chargernya harus Samsung, emang benar harus seperti itu. Kalau handphone Samsung di charger sekarang pakai Xiaomi bisa gitu. Ya tapi kan sebenarnya itu nggak ditakdirkan buat ngecas karena terpaksa kan. Karena terpaksa boleh gitu. Oke, Terus yang kelima, orang yang mencintai kamu apa adanya dan no matter what, gitu ya. Who put you above everything else. bukan mencintai karena ada apanya, Nah, tapi ini berhasil banget karena dia kaya, karena dia apalah yang berbau-bau materi atau apa itu sih sadarnya, cuman kelihatan orang terus apa itu waktu lagi sulit aja. I love you unconditionally. Itu cara ngetesnya gampang banget. Kalau misalnya ngetesnya, Cara ngetesnya gimana? cara ngetesnya itu orang suka cinta sama kita atau enggak. Itu kalau kamu sakit, lihat dia mau ngurusin nggak, dia mau ada di samping kamu. Kalau misalnya dia bilang kita kan nggak tinggal bareng kayak kalian kak, gimana dong? Apa jawabannya? Ya jenguk kan nggak apa-apa kali. Oke. Iya jenguk, ini ada ini kamu udah minum obat ini belum? Ini ada buah apa? Nasa, Asam Kesembuk. Sama mamaku ini bisa ngilangin apa namanya? kesem emang bisa ya? Enggak, ini cuma contoh ya guys. Tuh Perhatian ada di perhatian. lihat itu aja gitu. Tapi apa namanya, banyak juga sih waktu aku sakit teman-teman kayak teman-teman cewekku juga begitu. Ini perhatian banget pokoknya. Jangan Ya, gimana salah, perhatian? jangan salah ini ya guys. Kita dulu ya, kita kan dulu. Ya gimana nggak perhatiin orang setiap sakit statusnya di Instagram update. Nih. Jangan tadi kasihani gitu lah ya. Siapa yang bisa dikasihanin? Orang namanya juga sendirian, Ngapain orang sakit? tinggal sendirian gitu Ngapain ya. nih orang sakit update status pasangan? Enggak minta Bye bye dikasihanin. people. Tapi orang pasti si Anu lagi saya bilang nggak ya kan? Nah, lu kan lagi sakit, dia tuh langsung ya ini ya ini. Enggak, I'm not talking about that. Yang datang jenguk, kasih obat, kasih Oh bunga. banyak ya kamu ya? Enggak banyak, Tapi ada ya? tapi ada. Belum tahu aku. Tapi jangan ini ya. Jangan wah, nanti dia jodoh aku dong. Siapa yang pernah nanya sih kayaknya? Iya elah. Aku cuma ngasih contoh aja.
Oke, terus udah gitu. Nah, oke Kak, udah dapet nih. Jadi kita siap menerima laporan. entah itu dari dating app, entah itu dari Facebook, entah itu dari WhatsApp, Instagram, kan? Nah, kalau kamu sudah punya beberapa kandidat, nah ini bagian fun-nya. Jadi kamu enjoy aja getting to know each other. So si A, B, C, D gitu ya. Tapi make sure jangan break somebody else's heart. Jadi Jangan kayak sarapan dulu gitu ya. jangan sarapan. Jadi sama si A, B, C, D itu harus jelas kita ini dalam tahap penjajakan loh gitu. Sebelum kalian benar-benar yakin harus kayak mana. Apa namanya? Jangan buka, nggak usah cerita masalah sedih yang pernah kamu laluin gitu. Tidak bisa move on kamu dulu gitu ya. Jadi nggak usah cerita tentang mantan gitu ya. Mungkin nanti kalau kalian udah Tahu orang yang tepat, baru nyampah tuh. Maksudnya ya terbuka gitu. Oke. Terus nanti bakalan seleksi alam. Jadi dari beberapa kandidat, misalnya 3 kandidat, ntar seleksi alam tuh. Ntar satu mundur, apapun itu alasannya. Dari seleksi dari 3, kedua, akhirnya nanti kamu dapat satu orang yang benar-benar kamu nyaman ngobrol sama dia sampai berjam-jam, sampai lupa jam gitu. Lupa makan, Enggak itu. lupa pipis. Enggak itu. Dia enggak. Pipis. Gitu. Congratulations, kamu sudah bisa move on dengan orang itu gitu. Jadi move on itu ya memang susah gampang ya. Nanti nggak berpikir ya kakak berdua bisa ngomong kayak gitu. Kata lebih gampang gitu. Ya kita bisa ngomong begini sama kalian, bisa ngasih ini karena kita udah ngelewatin itu semua gitu loh. Kami tahu itu tidak gampang, itu tidak mudah, itu butuh proses yang lama gitu. Nah maka dari itu kita bikin vlog ini supaya move on itu hal yang alami gitu loh, ya kan, manusiawi. Semua orang punya hati kok gitu, dan untuk merecovery hati itu memang butuh waktu. Seperti yang di awal vlog aku bilang, ada yang sebentar, ada yang lama gitu. Nikmatin aja ya, intinya gitu. Nikmatin kesedihan kalian, nikmatin keterpurukan kalian, nikmatin keberdarah-darahan hati kalian. Tapi jangan lari ke drugs, Jangan lari ke hal-hal atau negatif. alkohol. Masih banyak hal positif yang bisa kalian lakukan kok untuk mengalihkan semua itu ya. Ada 5 aplikasi yang aku install. Nyari terus ya, hunting terus ya. Wah ini nggak bagus, orangnya sombong sampai akhirnya dapat satu aplikasi yang benar-benar cocok Ya. Nah nanti kita bakalan nge-review LGBT dating app buat kalian. Dating app yang ini bagusnya, kecanggihannya sampai kayak gimana, untuk membantu kita untuk membantu mempertemukan jodoh kita. Teknologi guys, make use of it, make advantage of technology. Anak teknologi ya. Ya nanti kalau dating app aku aja deh yang bahas. Kamu nggak pakai dating app? Dia mah apa namanya, dia kalau kamu tuh cuman ngedip aja udah aku udah gak jodoh lagi. Ngedip aja gitu. Laku banget nih. Banyak yang ngantri. Gue mikir si Tara ngantri dari mana gitu ya. Nah itu nggak bisa sampai gue. Nggak, karena aku memang nggak pernah pakai dating app gitu. Satu karena nggak tahu, lima karena nggak tahu. Kedua ya emang karena nggak tahu. Kalau kamu tahu, udah. Oke guys, segitu dulu vlog kita kali ini. Kalau ada masukan-masukan yang bisa membangun karena positif buat kami berdua, silahkan tulis di komen bawah ini. Jangan lupa ingetin lagi untuk subscribe, like, dan komen. Oke, sekian dari Tara dan Matel. See you on the next vlog. Bye bye.